Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai basis ortonormal, aproksimasi terbaik, dan matriks ortogonal. Dengan tujuan pembelajarannya, yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan konsep ortonormal ke dalam suatu himpunan ortogonal. Yang kedua, mahasiswa mampu menentukan aproksimasi terbaik pada suatu proyeksi ortogonal. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menentukan matriks simetrik yang merupakan matriks ortogonal. Maka dari itu, silahkan disimak video pembelajarannya. Pada sejumlah permasalahan yang melibatkan ruang vektor, dalam proses penyelesaiannya, kita bebas untuk memilih basis sebarang untuk ruang vektor tersebut yang kita anggap sesuai. Dalam ruang hasil kali dalam, vektor-vektor yang saling ortogonal satu sama lainnya juga dapat menjadi solusi yang jauh lebih sederhana dengan cara memilih sebuah basis tertentu. Dalam bidang teknik, basis diperlukan untuk menyederhanakan perhitungan dengan membentuk kombinasi linear dari suatu vektor. Untuk itu diperlukan basis ortonormal. Kata ortogonal dan ortonormal memiliki keterkaitan satu sama lain, di mana ortogonal itu sendiri secara umum diartikan sebagai sesuatu yang saling tegak lurus. Namun, apakah kalian masih mengingat makna kata ortogonal juga pernah disinggung dalam beberapa ayat Al-Quran? Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup bagi setiap muslim, bukan hanya sekedar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jika kita mengingat kembali konsep ortogonalitas dari sudut pandang matematika, diartikan dua buah vektor dikatakan ortogonal jika hasil kali dalam kedua vektor tersebut sama dengan 0. Secara geometri, konsep ortogonal khususnya pada ruang berdimensi 2 digambarkan melalui dua buah vektor yang saling tegak lurus. Seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Berkaitan dengan kajian ortogonal dalam Al-Quran, salah satu konsepnya terdapat pada kalimat hablum minallah wa hablum minan nas, yang bermakna hubungan manusia dengan Allah hablum minallah dan hubungan manusia dengan manusia yang lain hablum minan nas. Berdasarkan gambar sebelumnya, garis lurus secara horizontal menunjukkan kedudukan manusia di hadapan Allah itu sama, sehingga dalam menjalani kehidupan di dunia perlu menjalin hubungan yang harmonis antar sesama manusia. Sedangkan garis lurus secara vertikal menunjukkan tujuan hidup dari manusia di muka bumi ini, yang tidak lain adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minan nas dijelaskan pada beberapa ayat Al-Quran berikut ini. Suatu himpunan vektor-vektor dalam sebuah ruang hasil kali dalam disebut sebagai himpunan ortogonal atau ortogonal set apabila setiap pasangan vektor yang berbeda di dalam himpunan tersebut merupakan ortogonal. Selanjutnya, sebuah himpunan ortogonal yang vektor-vektornya memiliki norma 1 disebut ortonormal. Nah, agar kalian dapat lebih paham mengenai himpunan ortonormal, perhatikan definisi berikut. Misalkan, V merupakan ruang hasil kali dalam, di mana terdapat ruang vektor W dengan anggota-anggotanya yaitu vektor-vektor U1, U2 hingga UN, di mana himpunan vektor W
disebut himpunan ortonormal jika W merupakan himpunan ortogonal dengan panjang atau norm dari setiap anggota-anggota W adalah 1. Dengan kata lain, setiap vektor-vektor yang berada pada himpunan W memiliki panjang atau norm sama dengan 1. Atau dapat dituliskan sebagai hasil kali dalam UI dan UJ sama dengan 0, di mana I tidak sama dengan J. Kemudian, norm UI sama dengan 1 untuk setiap I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya, agar kalian dapat lebih paham mengenai vektor-vektor ortonormal, perhatikan contoh soal berikut. Misalkan, diketahui suatu himpunan vektor U1, U2, dan U3 dengan komponen-komponennya sebagai berikut. Langkah pertama, kita mengasumsikan bahwa vektor U1, U2, dan U3 memiliki hasil kali dalam Eukliden pada R3. Selanjutnya, kalian dapat membuktikannya sendiri bahwa hasil kali dalam U1 dan U2, hasil kali dalam U1 U3, dan hasil kali dalam U2 U3 masing-masing sama dengan 0, di mana hal tersebut mengindikasikan bahwa himpunan vektor S merupakan himpunan ortogonal. Langkah berikutnya, kita akan menghitung norm atau panjang dari vektor U1, U2, dan U3. Maka kita akan memperoleh norm dari masing-masing vektor tersebut, yaitu sebagai berikut. Karena panjang vektor-vektor tersebut ketiga-tiganya tidak sama dengan 1, maka sebagai konsekuensinya kita akan melakukan proses normalisasi terhadap ketiga vektor tersebut, di mana masing-masing vektor dibagi dengan panjang vektornya sendiri, sehingga kita akan memperoleh vektor-vektor hasil normalisasi sebagai berikut. Nah, agar kalian dapat lebih mudah membedakannya, vektor-vektor sebelum proses normalisasi dan setelah proses normalisasi, maka vektor U1 sebelum proses normalisasi kita namakan vektor V1 setelah proses normalisasi, begitupun seterusnya. Sehingga jika kita hitung kembali panjang dari masing-masing vektor V1, V2, dan V3 tersebut sama dengan 1. Selanjutnya kita misalkan vektor V1, V2, dan V3 berada pada himpunan vektor W, di mana dalam hal ini vektor V1, V2, dan V3 masing-masing merupakan pasangan dari vektor U1, U2, dan U3. Kemudian, karena S merupakan himpunan ortogonal dan setiap vektor yang menjadi anggotanya yaitu V1, V2, dan V3 memiliki norm atau panjang sama dengan 1, maka himpunan W merupakan himpunan ortonormal. Dalam sebuah ruang hasil kali dalam, sebuah basis yang terdiri dari vektor-vektor ortonormal disebut sebagai basis ortonormal. Dan basis yang terdiri dari vektor-vektor ortogonal disebut sebagai basis ortogonal. Pada pembahasan kali ini, kita akan menunjukkan bagaimana proyeksi ortogonal dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tertentu mengenai aproksimasi. Teorema dari aproksimasi terbaik berbunyi, jika W merupakan suatu subruang berdimensi terhingga dari suatu hasil kali dalam V, dan jika vektor U merupakan sebuah vektor pada V, maka proyeksi vektor U terhadap W merupakan aproksimasi terbaik bagi U pada W dalam pengertian bahwa panjang atau norm antara vektor U dengan proyeksi vektor U pada W lebih kecil dari panjang atau norm antara vektor U dengan vektor W. Untuk setiap vektor W pada bidang W bukan merupakan proyeksi vektor U pada W. Matriks-matriks yang inversnya diperoleh dari proses transposisi
dianggap cukup penting sehingga terdapat sejumlah terminologi yang dapat dikaitkan dengan matriks-matriks tersebut. Misalkan, sebuah matriks bujur sangkar A yang memiliki sifat A inverse sama dengan A transpose disebut sebagai matriks ortogonal. Sehingga berdasarkan definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa sebuah matriks bujur sangkar A dikatakan ortogonal jika dan hanya jika A dikali A transpose sama dengan A transpose dikali A sama dengan matriks identitas. Alhamdulillah, video pembelajaran pada pertemuan kali ini berakhir sampai di sini. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.